Selamat sore, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, perlu kami sampaikan beberapa informasi mengingat ibadah kita ini masih belum seperti biasanya. Jadi untuk ibadah, Bapak Ibu dapat mencermati di dalam berita jemaat. Maksudnya jadwal ibadah masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Minggu ini misalnya wilayah Yosodadi dan Yosomulyo, tapi minggu berikutnya itu bisa dari wilayah lainnya. Selain itu Bapak Ibu Jemaat, nanti saat setelah selesai ibadah, Bapak Ibu dapat keluar dari ruang ibadah ini melalui pintu yang terdekat. Demikian Bapak Ibu, beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga mulia, kami naikkan ucapan puji syukur dan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu. Kiranya Bapa hadir di tengah ibadah kami dan Bapa senantiasa memberikan hikmat sehingga kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti akan firman-Mu dan hati kami menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian pembuka dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia namanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai kebaktian pada saat ini dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama menerima kasih setia Tuhan yang terambil dari Injil Matius 14 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus." Amin. Kembali kita menaikkan pujian umat dari PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dengan segala rasa syukur kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hari ini kami boleh memulai ibadah bersama-sama dengan jemaat di gereja-Mu ini. Kami merasakan Tuhan yang memberi kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama. Sehingga kami merasa bahwa kami ada dalam rengkuhan Tuhan dalam sebuah keluarga besar Allah. Bapa di sorga, kami rindu merenungkan sabda Tuhan yang menjadi makanan bagi jiwa kami dan menuntun kami senantiasa dalam kebenaran. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, mengurapi setiap kami sehingga kami memiliki pengertian apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga makin bertambah usia kami semakin mengerti isi hati Tuhan dan kami semua disemangati untuk terus melakukan kehendak Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena itu Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melihat pengharapan yang Tuhan janjikan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah penutupan bulan diakonia yang sudah kita jalani selama kurang lebih 1 bulan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk renungan hari ini menjadi garam dan terang di tengah situasi pandemi COVID-19. Semua kita sudah menanti kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir. Sampai kapan kita akan berada di situasi yang demikian. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi hampir semua orang di dunia merasakan kegelisahan ini. Apalagi kita orang Indonesia merasakan bahwa akhir-akhir ini justru penyebaran penyakit ini semakin banyak, semakin cepat di Indonesia.
30 kota lebih yang berada dalam situasi krisis ini. Kita sudah merasakan dampaknya. Secara ekonomi, banyak orang tidak lagi memiliki pekerjaan. Ada banyak orang di PHK, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, juga di kota metro ini. Mardi Waluyo saja sudah melepas kurang lebih 90 karyawan yang statusnya sebagai karyawan kontrak untuk berhenti dulu melihat situasi membaik. Dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan sosial. Beberapa hari yang lalu di Kota Gajah, BPRB kami di sana kehilangan 4 motor dalam semalam. Pencurinya masuk lewat pintu dari yang digembok dari luar, dan gemboknya dirusak dan motor itu diambil. Jadi kita melihat adanya kenaikan angka kejahatan dengan situasi masyarakat yang demikian. Maka kita mesti berhati-hati, tidak hanya menjaga kesehatan tetapi menjaga semuanya, termasuk emosi diri kita. Bersyukur pada saat ini kita semua berada dalam bulan diakonia, di mana di dalam bulan diakonia ini mengajar kepada kita untuk melepas kelekatan kita terhadap hak milik yang selama ini mungkin kita agungkan, kita jaga begitu rupa. Dan melalui pandemi ini kita diajar bahwa tidak ada yang bernilai kekal dalam hidup ini kecuali iman kita dengan Tuhan. Kalau orang mencintai hartanya lebih daripada mencintai Tuhan, pasti setiap malam akan menjadi gelisah, tidak bisa tidur. Karena khawatir, usahanya bangkrut, khawatir anak-anaknya tidak bisa meneruskan pendidikan dengan baik, dan banyak hal yang membuat gelisah. Tetapi kalau orang bersandar kepada Tuhan, akan memiliki kekuatan. Dan hari ini kita diajar di tengah situasi ini supaya kita menjadi garam dan terang. Maksudnya apa ini? Di tengah situasi yang demikian kita diminta untuk menjadi garam dan terang. Firman Tuhan ini dinyatakan ketika Yesus baru saja memilih murid-muridnya. Dan dia mengkader murid-muridnya ini untuk memiliki karakter yang lain daripada yang lain. Garam dan terang itu sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup ini. Kalau tidak ada terang, kita akan meraba-raba dalam gelap. Dan dalam gelap itu pasti tidak enak. Mungkin masih ingat dulu zaman tidak ada listrik, setiap malam kita mungkin belajar dengan menggunakan lampu teplok. Kalau tidur mungkin pagi hari hidungnya hitam semua. Tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Sekarang kita rasakan kalau listrik mati sebentar saja, AC tidak bisa menyala, rice cooker tidak bisa menyala, semua udah gelisah. Kita juga tahu bahwa dengan adanya cahaya, proses kehidupan berjalan dengan baik. Tumbuh-tumbuhan tanpa matahari tidak akan mungkin menghasilkan buah. Jadi cahaya itu sangat dipentingkan. Kita juga tahu pentingnya garam. Garam kalau di rumah sakit dalam bentuk NaCl biasa dipakai untuk membersihkan luka. Kalau orang kena diabetes dan lukanya banyak bernanah, biasanya disemprot dulu dengan NaCl supaya nanahnya itu mudah dibersihkan. Kalau ibu-ibu masak di dapur, sebelum sayuran direbus, direndam dulu sebentar dengan air garam sehingga ulatnya bisa turun. Jadi garam itu berfungsi untuk membersihkan, juga untuk mengawetkan makanan ya. Kalau
itu berkaitan dengan ikan segar supaya bisa awet, disimpan, maka biasanya kita kasih garam. Ada fungsi yang penting dalam garam dan terang ini. Dan Tuhan itu menginginkan murid-muridnya itu menyadari bahwa kita ini dicetak oleh Tuhan untuk memiliki garam dan terang itu dalam diri kita. Dalam Injil Yohanes pasal 7 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus menyebutkan dirinya lah terang. Dan Tuhan berkata bahwa kita ini semua adalah anak-anak terang. Jadi kita ini anak-anaknya, memantulkan cahaya dari Tuhan itu. Kalau Bapak kita baik, mestinya kita semua juga baik. Dan dunia ini diterangi oleh kehadiran kita. Demikian juga dengan garam ini. Kalau dimasukkan di sayur, larut tidak terlihat bentuknya tetapi berasa lebih enak masakan. Asal tidak kebanyakan ya. Kita juga diharapkan begitu, punya pengaruh yang mengenakkan, yang membuat situasi lebih baik dengan kehadiran hidup kita ini. Nah, di tengah pandemi ini kita semua diingatkan Tuhan, walaupun mungkin hidup kita sedang sulit, tetapi kita masih punya tanggung jawab untuk tetap menjadi terang. Jangan sampai dalam kesulitan itu kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, misalnya dengan mencuri, ya seperti tadi yang saya bilang, kepepet sudah, akhirnya orang mencuri motor, orang mencuri ayam. Sekarang ini anak-anak muda butuh sekali HP, karena harus belajar online. Pulsanya mahal, tidak semua orang pegang HP. Nah, banyak anak muda mungkin ya kepingin ya punya HP karena pengen belajar, dan kalau dia gelap mata dia bisa mencuri loh untuk bisa memiliki HP. Di tengah situasi yang seperti inilah kita semua diminta Tuhan untuk menjadi jawaban atas masyarakat di sekitar kita. Mari kita terus menjadi berkat. Mungkin di masa-masa dulu, di masa-masa jaya situasi baik, kita banyak menyimpan pundi-pundi ya untuk saving keluarga kita supaya nyaman. Tapi sekarang panggilan itu tidak hanya menjaga kenyamanan diri, tetapi juga Tuhan memanggil kita keluar untuk menjadi berkat. Nah, bulan diakonia ini sebenarnya tanpa pandemi pun kita digerakkan untuk bergereja, tidak hanya sebatas ibadah di dalam gedung, tetapi menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Tahun lalu di masa bulan diakonia, kita bisa menopang satu jemaat dengan merehab rumahnya di Karangrejo ya. Rumahnya saudara Agus. Sekarang rumahnya sudah bagus, walaupun belum masih bata merah, tetapi sudah tidak geribik lagi. Nah, dia sangat bersuka cita dan istrinya berkata, "Ibu, saya kepingin dibaptis." Dulu dia belum Kristiani, beserta dengan 2 anaknya. Kalau kita peduli, maka Tuhan itu menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Ini pentingnya kita jadi terang. Di tengah orang gelisah, kita tetap menjadi berkat, maka Tuhan sendiri yang akan berbicara kedalaman batin mereka. Mereka ingin belajar, kok bisa ya orang Kristen itu di tengah situasi begini masih mau peduli dengan kesulitan orang lain. Itu salah satu wujud syukur yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jadi kalau saya melihat, mungkin ini bagi kita situasi sulit, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu ada kesempatan emas yang tidak akan terulang. Berapa tahun lagi ada pandemi, harapannya enggak ya, biasanya 100 tahunan siklus pandemi itu. Tapi ini kesempatan, banyak orang menderita, tetapi mari kita juga mau membuka hati, membuka diri untuk bisa berbagi dengan banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadikan ini kesempatan buat kita semua untuk bisa hidup berbagi, menaruh peduli terhadap kesulitan tetangga kanan kiri kita.
Mungkin saudara-saudara kalau melihat sepertinya mereka sehat-sehat. Tapi kalau mereka itu disapa, diajak ngobrol, banyak loh curhatannya, ya, banyak curhatannya. Kita akan dengar tuh kebutuhan-kebutuhan mereka. Barangkali tidak ada yang dimasak untuk besok, untuk besoknya. Ini beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita di YouTube itu, ada seorang ibu yang anaknya menangis sepanjang hari, kan anaknya 8. Tidak ada yang dimasak. Akhirnya dia masak batu. Dan ngomong sama anaknya, merebus batu. Tunggu ya nak, nanti makanannya masak. Sampai mereka tertidur. Dan kemudian anak-anaknya tahu bahwa ibunya berbohong. Lalu dia cerita kepada tetangganya, oh semalam mamaku berbohong. Dia masak batu, katanya masak nasi, padahal tidak ada yang dimasak. Nah, orang ini menaruh peduli, kemudian diceritakanlah itu di YouTube sehingga menjadi viral. Dan akhirnya menjadi sorotan, keluarga ini diberkati dengan berbagai kiriman dari orang yang tidak dikenal, dan daerah itu menjadi perhatian dari pemerintah karena ternyata ada warga yang tidak mampu yang mereka abaikan. Jadi di saat yang seperti ini saya yakin masyarakat di sekitar kita ada banyak yang membutuhkan perhatian. Maka mari kita keluar dari diri kita, sebab bagi Tuhan untuk memberkati kita itu bukan jalan yang sulit. Kalau kita memenuhi tanggung jawab kita untuk berbagi, maka Tuhan itu akan memelihara kita. Tuhan berkata, aku ini suamimu, kepada janda-janda. Aku ini suamimu yang memenuhi semua kebutuhanmu. Itu bisa dibaca di kitab Mazmur. Jadi Tuhan itu mendekatkan diri, menaungi kita dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita dilepaskannya sendiri, tapi panggilan untuk berbagi itu harus kita kerjakan. Seperti Elia datang dan kemudian diutus Tuhan untuk memenuhi janda Sarfat. Nabi Elisa ini dia minta makan sedikit saja. Janda ini bilang, aduh, ini makanan terakhirku. Kalau aku bagikan kepadamu, besok aku sudah tidak ada lagi makanan. Tapi Nabi ini tetap berpesan, buatlah dulu untuk aku. Dan perempuan ini mentaati, dia membuatkan makanan itu dengan tulus, sehingga kemudian ada mujizat itu. Tuhan memelihara bakul dari janda ini sehingga selalu ada makanan, gandumnya tidak habis, minyaknya juga tidak habis, dan itu memelihara kehidupan janda ini selama musim kemarau 3 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini mau sungguh-sungguh mentaati Tuhan, akan ada pemeliharaan dari Allah yang melampaui dari pikiran kita. Jadi jangan takut untuk berbagi kepada orang lain, karena Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita perlukan. Ini persoalan iman, dan ini saatnya bagi kita untuk melihat karya Tuhan. Jangan mengandalkan logika, gak akan masuk. Tapi pakailah iman. Panggilan hidup berbagi itu panggilan dari Tuhan yang sudah meneladankan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga hidupnya dia bagikan melalui perjamuan kudusnya. Dia mau mati, memberi dirinya untuk orang lain, supaya orang lain mendapatkan kehidupan melalui kematiannya. Inilah panggilan Kristiani kita. Ada tanda salib bagi orang Kristen, menyembah kepada Allah dan mengasihi sesamanya. Harus berjalan seiring. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Hari ini kita semua dipanggil untuk mengumpulkan celengan yang sudah dibagikan tahun lalu ya, kepada majelis setempat, dan minggu depan akan dikumpulkan di gereja. Jadi ada kesempatan 1 minggu bagi Bapak Ibu semua untuk menghitung sendiri tabungannya itu. Jangan diserahkan dalam bentuk
receh, terlalu lama majelis menghitungnya. Jadi hitunglah, digulung 5.000 sehingga diserahkan ke sini kepada majelis itu sudah dalam bentuk nominal rupiahnya berapa. Begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kasih Tuhan berlimpah di hati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda-Mu yang begitu tegas kepada kami, agar di tengah situasi apapun kami berdiri sebagai terang dan garam Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk menjadi seperti Tuhan dalam mengarungi hidup di tengah dunia ini, yang tidak hanya memperhitungkan kenyamanan pribadi, tetapi bagaimana kami terus hidup menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, supaya cahaya kasih Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang dan menumbuhkan sebuah kehidupan yang baru, di mana Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan umat-Mu di dunia ini. Kami rindu hidup kami ini juga bermakna, memberi arti, memberi rasa sebagaimana halnya garam, sehingga kehadiran kami di dunia ini tidak sia-sia, tetapi kami semua boleh menjadi berkat Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan oleh segenap umat Tuhan di muka bumi. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa biarlah melalui bulan diakonia yang dilakukan oleh segenap jemaat di seluruh sinode GKSBS, Tuhan berkati, sehingga semakin mendorong jemaat memenuhi tugas panggilan hidupnya di dalam Tuhan, bahwa mengikut Tuhan adalah mentaati segenap firman Tuhan. Kami rindu, kami semua boleh menjadi saksi akan kemuliaan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan memelihara kami dengan sangat baik, sehingga kasih dan kemurahan Tuhan itu juga akan dirasakan oleh setiap orang yang memerlukan pertolongannya melalui kehidupan iman kami. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam situasi pandemi ini, berikan perlindungan dan kesehatan, berikan keberhasilan atas semua usaha yang dilakukan. Berikanlah kecukupan rezeki, sehingga tidak ada jemaat yang berkekurangan, tetapi semuanya boleh mengalirkan berkat-berkat Tuhan, dan setiap hari boleh menyambut kehidupan dengan ucapan syukur, sehingga sukacita selalu ada di hati jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sekolah, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan rasa tanggung jawab di hati mereka, sekalipun mereka belajar secara online. Mereka sungguh-sungguh belajar mengisi hari-hari mereka dengan bertanggung jawab, sehingga anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang berkualitas, baik dalam iman maupun pengetahuan. Kami rindu anak-anak kami punya hati seperti hati Tuhan, yang boleh mengisi kekosongan hidup di tengah dunia ini, menjadikan anak-anak kami berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat yang menderita sakit, Tuhan kiranya melawat, memberikan penghiburan dan kekuatan serta kesembuhan, sehingga mereka semua boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Kami berdoa untuk semua jemaat yang bergumul dengan masalah-masalah mereka, mungkin dengan usaha mereka, dengan anak-anak mereka yang terpisah jauh dan selama pandemi ini sulit bertemu. Kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian dan ketentraman, sehingga mereka boleh melihat sisi-sisi positif dari masalah-masalah yang kami gumuli setiap hari. Sebab di tengah kesulitan pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Biarlah hati kami hanya memandang kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan akan
menolong kami untuk keluar dari krisis yang kami hadapi, sehingga kami semua boleh selamat melalui masa sulit ini dengan terus menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, sehingga kami semua boleh memenuhi tugas panggilan hidup kami sebagai warga negara di tengah kehidupan kami berbangsa. Sekalipun kami berbeda suku, agama, ras maupun golongan, tetapi kami semua adalah umat yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk menjadi berkat bagi bumi ini. Karena itu Bapa, biarlah kami saling membantu, menolong satu dengan yang lain tanpa memandang suku, agama, ras maupun golongan, sehingga negeri kami Indonesia ini akan menjadi negeri yang kuat, yang bisa keluar dari krisis sebagai pemenang. Dan kami semua semakin menghayati panggilan hidup kami untuk membangun bangsa ini melalui apa yang kami miliki. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kegiatan gerejawi yang kami lakukan, di mana ibadah bergereja ini akan dimulai pada hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan melindungi setiap kami, sehingga jemaat akan merasakan Tuhan hadir di dalam pergumulan hidup kami. Kami boleh merawat kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan untuk gereja kami dan jemaat di sekitar kami. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja, sehingga kami boleh beribadah dengan nyaman dan dijauhkan dari COVID-19. Kami berdoa untuk semua pasien yang dirawat karena COVID-19, baik di kota kami ataupun di kota-kota yang lain. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan ketabahan, kesabaran di hati mereka. Biarlah lawatan Tuhan terjadi sehingga mereka boleh sembuh dan bisa melakukan semua aktivitasnya kembali. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi selama pandemi ini. Tuhan kiranya menghiburkan hati mereka. Biarlah Bapa, kami semua saling menguatkan dalam perjalanan kehidupan dengan melakukan dan mentaati segenap firman Tuhan, sehingga kami semua dapat mengucapkan syukur di dalam segala perkara, karena percaya Tuhan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi seru permohonan kami, rasa syukur kami. Teristimewa hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri bulan diakonia dengan mengumpulkan persembahan diakonia. Kami rindu persembahan ini boleh menjadi berkat untuk masyarakat maupun jemaat yang memerlukan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan yang terulur menyerahkan persembahan diakonia ini, melebihi apa yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan selalu terjadi atas mereka. Demikian juga kami menyerahkan persembahan perjamuan kudus dan persembahan mingguan yang kami bawa pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga kami semua boleh melihat pekerjaan Tuhan ditopang melalui persembahan yang kami kumpulkan bersama. Bapa di sorga, kami akan bersama-sama menyambut perjamuan kudus dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, sehingga melalui perjamuan kudus ini iman kami diperbaharui dan dikuatkan bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita respons firman Tuhan dengan nyanyian Kita Harus Membawa Berita.
Bapak Ibu kita undang bangkit berdiri. Bersama jemaat di seluruh tempat dan segala abad kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan peratelan perjamuan kudus yang berbunyi demikian. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah, lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan dalam perjamuan kudus. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat Korintus karena mempunyai perilaku buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini, perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Perjamuan kudus adalah perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Perjamuan kudus adalah perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita bahwa masa depan kita tidak akan hilang. Pengharapan senantiasa ada bahwa satu saat nanti kita akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan menghadirkan damai. Mari kita mengundang dalam hati kita damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini. Damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama. Damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini, dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu perjamuan yang kudus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu ia mengambil cawan serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan iman yang Kau karuniakan kepada kami hari ini. Kami menerima perjamuan kudus dari Tuhan sebagai bentuk menyatunya kami dengan Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, yang memelihara kami dan segenap alam semesta yang Engkau ciptakan, supaya kami menjadi ciptaan baru seperti Engkau, yang melakukan kebaikan dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami, dan kami mengimani pemeliharaan-Mu tidak pernah berakhir atas setiap kami. Kami bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas hidup saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Kami Majelis GKSBS Metro mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu jemaat yang sudah setia mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kardina Isa Anggraini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga pelayanan perjamuan kudus untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Semua itu karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau nanti kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kiranya Tuhan menuntun, membimbing langkah kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Kami serahkan kehidupan kami hanya di tangan pengasihan Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.